7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat histori semuanya? Jumpa lagi dengan kami, dalam kanal yang mengulas tentang seputar sejarah di sekitar kita. Situasi politik antara Rusia dengan Ukraina saat ini sedang memanas menyusul pernyataan perang dari negara Rusia kepada Ukraina pada tanggal 23 Februari 2022. Situasi yang membuat semua orang khawatir akan berujung pada terjadinya Perang Dunia Ketiga yang sangat tidak diinginkan oleh para jomblo. Hahaha. Konflik Rusia dan Ukraina ini bisa dianalisa dari sudut pandang sejarah dan geopolitik. Peristiwa ini erat berkaitan dengan revolusi komunis dan berdirinya Uni Republik Sosialis Soviet yang dipimpin oleh Vladimir Lenin pada tahun 1917. Setelah revolusi komunis Soviet berhasil, meski harus diawali dengan konflik dan perang saudara, Ukraina menjadi bagian wilayah Uni Soviet bersama Rusia, Belarusia dan Transkaukasia. Bahkan dalam Perang Dunia Kedua, mereka berjuang bersama menghadapi perang dengan Nazi Jerman. Singkat cerita, Soviet yang tergabung dalam sekutu berhasil menang menghadapi Nazi Jerman. Pasca Perang Dunia II berakhir, Uni Soviet secara cepat menjadi negara adidaya baru dan menjadi saingan dari Amerika Serikat. Perbedaan ideologi antara Amerika yang liberal kapitalis, dengan Soviet yang sosialis komunis menimbulkan masalah baru. Kondisi ini memicu terjadinya persaingan politik antara keduanya dan membelah dunia menjadi dua kubu, Amerika Serikat sebagai blok barat, dan Uni Soviet sebagai blok timur. Persaingan ini pun meluas ke segala aspek kehidupan masyarakat dan dikenal dengan istilah Perang Dingin, yang terjadi sejak tahun 1945. Amerika dan Soviet pun saling membendung pengaruh dengan membentuk aliansi militer. Amerika membentuk NATO pada 1949, sedangkan Soviet membentuk Pakta Warsawa pada 1955. Setelah puluhan tahun bersaing dalam Perang Dingin, Uni Soviet harus mengakui keunggulan blok Barat. Tahun 1991 Uni Soviet runtuh akibat gagal bersaing dengan Amerika dan sekutunya. Uni Soviet pun akhirnya dinyatakan bubar. Bersamaan dengan runtuh dan bubarnya Uni Soviet, beberapa wilayah menyatakan diri sebagai negara merdeka. Wilayah yang menyatakan merdeka tersebut diantaranya Belarusia, Rusia, dan Ukraina. Mereka membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS, yang berarti persemakmuran negara-negara merdeka. Ukraina sendiri, semenjak berdiri menjadi negara merdeka, menyatakan diri sebagai negara netral dengan tidak masuk dalam anggota CIS, namun tetap menjalin kerjasama dengan Federasi Rusia dan CIS. Memasuki milenium baru, hubungan Ukraina dengan Rusia mulai tidak harmonis. Berawal dari undangan Amerika terhadap negara-negara Eropa Timur untuk bergabung dengan NATO, Ukraina lebih condong untuk bekerja sama dengan blok Barat. Ukraina beralasan tidak ingin bergantung pada pasokan energi dari Rusia, serta khawatir dengan rencana jangka panjang Rusia untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet.
Di lain pihak, Rusia sendiri mulai terusik dengan rencana Ukraina tersebut dan khawatir jika sewaktu-waktu kedatangan pasukan NATO di wilayah Ukraina yang sangat berdekatan dengan wilayahnya. Masuknya Ukraina ke Uni Eropa dan NATO akan mengancam kedaulatan wilayahnya dan wilayah bekas Uni Soviet pada umumnya. Bagi Vladimir Putin, Amerika dan NATO sudah melanggar janji untuk tidak memperluas pengaruhnya kepada negara-negara bekas Uni Soviet. Sesuai yang mereka sampaikan kepada Presiden terakhir Soviet, Mikhail Gorbachev pasca runtuhnya Uni Soviet. Puncak konflik Ukraina dengan Rusia dimulai sejak Ukraina mulai membatasi hubungan dengan CIS pada tahun 2014 yang berujung pada konflik di Ukraina Timur, atau dikenal dengan Perang Donbas. Buntut dari konflik ini pun berlangsung hingga beberapa tahun dan semakin memuncak sejak Ukraina keluar dari Badan Hukum CIS pada 2018. Hingga tahun 2021, niat Ukraina untuk bergabung dengan NATO nampaknya tidak bisa dibendung sehingga membuat Ukraina menghentikan berbagai kerjasama dengan CIS. Rusia yang tidak ingin kehilangan wibawa di hadapan negara-negara bekas Uni Soviet, terus menekan Ukraina. Hingga akhirnya Rusia menyatakan perang dengan Ukraina pada tanggal 23 Maret 2022. Konflik atau perang dari kedua belah pihak ini pun menjadi peristiwa besar di tahun 2022. Tidak heran jika banyak yang menduga jika konflik ini bisa menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, mengingat ada peran serta Amerika di belakangnya. Namun apapun itu, seharusnya perang bisa dihindari, karena bagaimanapun juga, pihak yang paling dirugikan adalah rakyat biasa. Mereka sering menjadi korban tanpa benar-benar tahu letak permasalahannya. Karena sejatinya, di dalam perang dan politik tidak ada pihak antagonis dan protagonis. Mereka yang berperang sama-sama saling memiliki ego dan kepentingan sendiri, serta konspirasi dan ambisi untuk menguasai. Demikian ulasan kami tentang latar belakang konflik Rusia dan Ukraina. Salam damai untuk kita semua dan hindari peperangan dan perbanyak kasih sayang, demi kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.